Suatu malam, saya menengadah ke atas, dan saya melihat ada bayangan yang tak seharusnya ada. Bukan burung, bukan cicak, namun setelah malam itu saya tidak pernah mematikan lampu lagi. Halo guys, selamat datang di channel aku, Isan Atlis. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian semuanya baik-baik aja ya di rumah. Jadi, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas lanjutan video kemarin, itu tentang hantu-hantu kepercayaan di Indonesia. Jadi buat kalian yang penasaran, tanpa banyak basa-basi, mari kita simak video ini. Ada satu jenis suara yang membuat manusia merinding, bahkan sebelum ia sadar kenapa. Suara itu bukan jeritan, bukan teriakan, bukan pula suara meminta tolong. Itu adalah tangisan bayi yang terdengar di tempat yang tak seharusnya ada di sana. Jika kamu pernah mengalaminya, percayalah, tubuhmu lebih dulu tahu daripada pikiranmu. Karena di beberapa tempat-tempat di Indonesia, suara tangisan bukan pertanda kehidupan, namun pertanda bahwa ada sesuatu yang turun dari langit. Masyarakat Minangkabau percaya, malam bukan hanya gelap, namun malam adalah wilayah lain. Saat matahari tenggelam, batas antara manusia dan yang bukan manusia menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, orang tua dahulu nggak pernah menidurkan bayinya dalam keadaan gelap total. Lampu menyala bukan untuk penerangan, namun sebagai pertanda bahwa rumah ini masih hidup. Karena ada makhluk yang datang hanya ke rumah-rumah yang terlihat mati, yaitu bernama Palasik. Palasik bukanlah hantu. Justru itulah yang membuat Palasik ini sangat amat menakutkan. Ia masih hidup, masih bernafas seperti kita, dan memiliki denyut nadi. Ia berjalan di siang hari, berbicara, tertawa, bahkan bisa saja bersalaman denganmu. Namun jauh di dalam dirinya ada sebuah ketakutan yang tak pernah tidur. Takut menua, takut miskin, takut sakit, dan juga takut mati tanpa makna. Ketakutan itu berubah menjadi sebuah obsesi, dan obsesi itu yang membawanya kepada ritual yang tak boleh disebutkan dengan suara keras. Jadi di sini kita bisik-bisik aja. Bercanda-bercanda. Di situ ia membuat perjanjian bukan dengan Tuhan, bukan dengan manusia, melainkan dengan sesuatu yang tak pernah benar-benar terlihat. Setiap tengah malam, rumah itu terkunci dari dalam. Tidak ada cahaya dan tidak ada pula suara. Mantra dibaca pelan, bukan untuk dipanggil, melainkan untuk dibuka. Tubuhnya kejang, napasnya terputus-putus, dan lehernya mulai menegang. Dan lalu, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Kepalanya terlepas, bukan terpotong, bukan pula dirobek, namun dilepaskan. Seolah tubuh itu tidak pernah lagi membutuhkannya. Organ-organ menggantung, darah-darah mulai menetes perlahan. Tidak ada jeritan, namun kepala itu mulai terbang melayang. Jika kamu cukup dekat untuk melihat Palasik ini, yang kamu lihat bukanlah makhluk gaib. Ia adalah manusia yang telah kehilangan batas kemanusiaannya. Matanya tidak kosong, matanya sadar karena ia tahu apa yang ia butuhkan dan apa yang sebenarnya ia incar. Rambutnya melayang tanpa angin, ususnya berayun seperti bandul waktu. Darahnya menetes bukan karena luka, tapi karena ada harga yang harus dibayarkan. Dari kejauhan, ia tampak seperti cahaya kecil di langit. Oleh karena itulah ngebuat orang-orang terlambat sadar bahwa itu adalah Palasik. Palasik tidak menyerang orang-orang kuat, tapi ia memilih orang-orang atau manusia yang tak akan bisa melawan. Bayi, ibu hamil, dan juga orang sakit. Bukan karena sebuah kebencian, tapi mereka percaya bahwa darah dari orang-orang tadi merupakan darah paling murni. Ia tidak membunuh, namun ia mencuri sedikit demi sedikit. Karena yang dibutuhkannya bukan kematian, namun yang dibutuhkannya ialah waktu. Dan waktu hanya bisa dibeli dengan darah.
Sebelum Palasik datang, alam pasti selalu memberikan isyarat. Anjing melolong lebih lama daripada biasanya. Angin terasa lebih berat, namun bukan dingin. Bayi akan menangis tanpa sebab. Dan atap akan berbunyi seperti ada suara injakan. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dan itulah yang membuat orang-orang tua dahulu berkata, jika malam terasa berbeda, jangan pernah mencoba untuk pura-pura berani. Jadi kalian harus takut, katanya. Jangan sok berani deh. Jadi ada kesaksian dari seseorang yang pernah melihat Palasik. Dia berkata seperti ini. Sebelumnya saya tidak percaya dengan cerita ini. Sampai saat saya melihat anak saya terbangun setiap jam 2 pagi. Suatu malam saya menengadah ke atas. Dan saya melihat ada bayangan yang seharusnya ada. Bukan burung, bukan cicak. Namun setelah malam itu saya tidak pernah mematikan lampu lagi. Nah, jadi kalian jangan sok-sok berani. Hidupin aja lampunya. Jangan sok-sok kayak orang-orang mau punya kualitas tidur yang baik. Kalau kalian takut dengan Palasik ini. Palasik bukan makhluk yang dikutuk. Ia adalah manusia yang memilih. Memilih hidup panjang dengan harga yang tidak manusiawi. Di siang hari, ia bisa menjadi apa saja. Namun pada malam hari, ia menjadi apa adanya. Jadi, jika kamu mendengar suara bayi di rumahmu pada malam hari, yang seharusnya tak ada, kamu sekarang udah tahu kan? Itu bukan suara kehidupan. Jadi, gimana guys tentang Palasik ini? Apa kalian takut pada malam hari setelah ini? Atau kalian akan minta orang tua kalian untuk menemani kalian saat malam hari? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian mendapatkan konten-konten menarik lainnya dari aku. See you in the next video. Bye-bye.